Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil praktek PPT saya yang berjudul Pengaruh Komunikasi dan Etos Kerja terhadap Kinerja Karyawan di PT Sinergi Maju Sejahtera. Yang pertama ada tabulasi data. Pada tabel itu terdiri dari 40 responden, 2 variabel independen X1 dan X2, 1 variabel dependen yaitu Y. Keterangannya X1 yaitu komunikasi, X2 etos kerja, dan Y kinerja. Yang kedua ada uji validitas. Dari tabel ini dapat dideskripsikan hubungan antar variabel dikatakan valid apabila nilai sigma lebih kecil daripada 0,05. Dan yang kedua, komunikasi terhadap kinerja karyawan diperoleh nilai 0,217. Maka disimpulkan bahwa 0,217 lebih besar dari 0,05. Maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel komunikasi dan etos kerja terhadap kinerja karyawan di PT Sinergi Maju Sejahtera. Yang ke deskripsi yang selanjutnya, etos kerja terhadap kinerja karyawan diperoleh nilai 0,198. Maka disimpulkan bahwa 0,198 lebih besar daripada 0,05 sehingga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel komunikasi dan etos kerja terhadap kinerja karyawan di PT Sinergi Maju Sejahtera. Yang ketiga, dari tabel ini kita akan mencari uji reliabilitasnya. Dari situ, jika nilai Cronbach alpha lebih besar daripada 0,6 maka datanya reliable. Yang kedua, jika nilai Cronbach alpha-nya lebih kecil daripada 0,6 maka datanya tidak reliable. Kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu jadi nilai Cronbach alpha adalah 0,123 lebih kecil daripada 0,6 maka datanya tidak reliable. Yang keempat yaitu ada uji asumsi klasik atau uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedasitas, dan uji linearitas. Yang pertama kita akan mencari uji normalitas daripada tabel di sini. Maka sebelum itu kita harus mencarinya jika nilai signifikan lebih besar daripada 0,05 maka datanya berdistribusi normal. Jika nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05 maka datanya berdistribusi tidak normal. Dari tabel ini dapat kesimpulannya karena nilai signifikasinya adalah 0,017 lebih besar daripada 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa datanya berdistribusi normal. Yang kedua ada uji multikolinearitas. Dari tabel ini dapat kita simpulkan bahwa jika nilai FIF di bawah 10 dan toleransi value di atas 0,1 maka tidak terjadi multikolinearitas. Kesimpulannya, diketahui nilai FIF variabel komunikasi X1 dan etos kerja X2 adalah 1,020 lebih kecil daripada 10 dan nilai toleransi value 0,981 lebih besar daripada 0,1 maka data tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Yang ketiga yaitu uji heterokedasitas. Dari tabel itu didapatkan bahwa jika nilai sigmanya lebih besar daripada 0,05 maka tidak terjadi gejala heterokedasitas. Jika nilai signya lebih kecil daripada 0,05 maka terjadi gejala heterokedasitas. Kesimpulannya, nilai X1 adalah 0,610 lebih besar daripada 0,05. Yang kedua, nilai X2 adalah 0,534 lebih besar daripada 0,05. Jadi, nilai kedua variabel independen ini lebih besar daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedasitas. Yang keempat ada uji linearitas. Dari tabel ini kita dapat menyimpulkan jika nilai sig deviation from linearity lebih besar daripada 0,05 maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dan terhadap variabel terikat Y. Jika nilai sig
deviation from linearity lebih kecil daripada 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Kesimpulannya yaitu, diketahui nilai sig deviation from linearity adalah 0,383 lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan terdapat hubungan yang linear antara variabel komunikasi dan etos kerja terhadap kinerja karyawan di PT Sinergi Maju Sejahtera. Yang kelima, dari tabel ini kita akan mencari uji T-nya. Yang pertama, hipotesis statistik. H0, komunikasi dan etos kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja. HA-nya, komunikasi dan etos kerja berpengaruh terhadap kinerja. Yang kedua, H0 diterima, T hitung lebih kecil daripada tabel. H0 yang kedua, H0 ditolak, T hitung lebih besar daripada T tabel. Nilai respondennya 40. T tabelnya kita dapat 2,024. T hitung X1-nya min 1,476. T hitung yang kedua dapatnya 1,522. X1-nya min 1,476 lebih kecil daripada 2,024. X2-nya 1,522 lebih kecil daripada 0,24. Jadi H0 diterima. Jadi kesimpulannya yaitu H0, komunikasi dan etos kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di PT Sinergi Maju Sejahtera. Yang keenamnya, kita akan mencari uji F. Dari tabel ini, apabila nilai sig lebih kecil daripada 0,05, maka model regresi dikatakan memiliki pengaruh yang signifikan. Yang kedua, apabila nilai sig lebih besar daripada 0,05, maka model regresi tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Kesimpulannya, dari hasil uji yang telah dilakukan memperoleh hasil F hitung yaitu 1,973 dengan tingkat signifikansi 0,153 lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi dan etos kerja secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di PT Sinergi Maju Sejahtera. Yang ketujuh, koefisien regresi. Dari tabel ini kita mencari jika nilai sig lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jika nilai sig lebih besar daripada 0,05, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Kesimpulannya yaitu, untuk nilai sig dari variabel X1 0,148 dan X2 0,981 lebih besar daripada 0,05, maka tidak terdapat pengaruh variabel komunikasi dan etos kerja terhadap kinerja karyawan di PT Sinergi Maju Sejahtera. Yang ke-8, koefisien determinasi. Dari tabel ini kita dapatkan berdasarkan tabel model summary pada kolom R squared diperoleh nilai 0,095, artinya variabel komunikasi dan etos kerja signifikan terhadap kinerja karyawan di PT Sinergi Maju Sejahtera. Sekian presentasi PPT praktek saya. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.